Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Muhajirin beserta segenap seluruh pengurus-pengurusnya, Ketua PHBI, peringatan Hari Besar Islam Masjid Muhajirin yang sudah bersusah payah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua mengumpulkan dana hampir 4 juta ya. Hampir 4 juta rupiah ya. Dan 4 juta itu sudah berubah menjadi pisang, salak, jeruk, dan bandrek, belum minum masalahnya. Dan juga ada snack yang sudah Bapak Ibu makan. Insyaallah siapapun yang sudah bersedekah sekecil apapun, seolah akan mendapat sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, grup qasidah dari Masjid Al-Muhajirin punya kita yang sudah menyambut tadi dengan qasidahnya luar biasa. Ibu pakaiannya meriah, lagunya meriah. Jangan pecah, kemarin aku ceramah di Tangga Buntung, begitu aku masuk mushola disambut oleh ibu-ibu dengan lagu yang sendu. Bila Israel datang memanggil, itu singgung nih anak. Memang aku kemarin lagi sakitnya, kaki aku masih bengkak. Ini kan agak sehatan saya. Makanya saya duduk ceramah Pak. Saya jatuh dari trotoar, nyampak nimpo badan saya dewek. Tapi alhamdulillah orang Palembang masih untung tu lah, tidak patah kaki saya. Sudah bengkak besar, dibawa ke Jakarta saya 3 hari di Jakarta di ronsen di rumah sakit siaga. Saya balik ke Palembang disuruh istirahat. Ya namanya penceramah ni mak manu nak istirahat kita ni Pak. Tak bisa istirahat kami ustaz-ustaz ni ya ceramah. Ceramah ni nah inilah istirahat kami. Kalau di rumah baik tidur malah bukan sehat, anak malah tambah sakit. Makanya kemarin anak terus berjalan, makanya sampai hari ini kaki masih tetap ngilu. Karena sebenarnya harus istirahat total, tak boleh jalan-jalan. Tapi ya qadarullah, karena jadwalnya sudah diterima dan anak juga tak tahu bakal nak nyampak kan. Ya anak kan tak paham bakal nyampak kan, jadwal sudah diterima dulu. Ya sudah, akhirnya anak tetap jalan tausiah keliling. Alhamdulillah sampai hari ini jadwal saya sampai tanggal 26 Maret nanti Pak baru habis. Ini sudah 35 hari saya ceramah Isra Mi'raj ini. Ini saya ceramah 40 hari sampai 60 hari biasanya kalau peringatan hari besar tiap malam. Ini keliling dari satu kota ke kota, dari satu kecamatan ke kecamatan. Dan hari ini wasilah Uun Paun saya sampai di Masjid Al-Muhajirin ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada Pak Ketua Mushola, kami mawa salon dewek Pak. Ini aku ni penceramah pemodal, tidak ada main-main ceramah ini. Ini mic mawa dewek Pak, mic saya ni ini dipegang, dibelikan oleh Komandan Laskar. Harga aslinya 12 juta harga mic yang dipegang ini Pak. Kenapa Ustaz ceramah mawa salon dewek, ngawak mic dewek? Minta maaf Pak, masjid-masjid musola jarang salonnya bagus.
Jarang mic-nya bagus Pak. Masjid megah sekalipun bae suara banyak dak keruan aguk kalau. Karena wong jarang memikir ke speaker ini. Yang dipikir wong cuman bangunan. Padahal speaker ini Pak menentukan kesuksesan sebuah masjid atau mushola. Nak ajan makin mic, nak pengumuman makin mic, nak pengajian makin mic. Banyak wong masjidnya bagus, suara mic-nya dak katik. Kemarin ada di Mas Krebet Pak, oh tanya sama rombongan ini. Masjid itu mana aku taksir 3 miliar harganya. Bangunan masjid itu. Speakernya katik suara. Kami keliling Pak, setiap saya ceramah bawa semobil komandan Laskar. Bawa salon ini ada 6 Pak seluruhnya. Kalau watt listrik masjidnya besar dipasang kalau. Kalau tidak biasanya dipasang budak cuma 2 atau 3. Kenapa? Karena ceramah ini butuh jelas. Ceramah sudah jelas, kamu masih nganar. Ceramah ustaz-ustaz yang sudah jelas lagi tidak masuk di kuping gitu, apa lagi masuk? Ajan adalah sekuat apa Pak, masjid lagi masih sepi. Apa lagi menajan ini kemudian dikecil tambah hilang. Ngapa berdenging-denging atau tak? Ehonya dibuang atau tak ehonya? Ehonya buang, naikkan lama-lama mantap diamkan. Jadi saya keliling Pak, bawa bukan di masjid ini baik, kamu tersinggung apa Ustaz? Awak mik dewek bukan. Karena komandan Laskar Kakanda Haji Muhammad Mediansa kesian sama anak Pak. Badan lah capek, tiap malam lah ceramah ini malam belum pagi, belum siang, hari ini nah, belum tidur anak dari pagi tadi Pak, dari fajar sampai hari ini. Mangko ceramah mik dak bagus pula, habis suara aku Pak. Kesian wong yang di ujung dak kebagian lagi kayak suara kita sudah habis. Nah, mangko kami beli salon dewek, beli apa namanya alat dewek, beli mik dewek. Kemana saya ceramah dibawa, dipasang oleh kawan-kawan Laskar. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Ketua. Jadi kalau kira-kira tersinggung besok ganti tawa kamu ini. Sokongan ganti yang paling bagus. Tidak perlu mahal Pak. Kami lagi buat masjid sekarang Pak. Lagi buat masjid saya bangun pesantren dulu. Sikok di pinggir jalan Palembang Prabu Muli. Sikok di di depan Punti Kayu, Buka Bakti. Insyaallah awal Ramadan ini akan peresmian masjid Al-Mustafa. Doa kebaik kalau katik perubahan kita mengundang Ustaz Abdul Somad untuk ngisi tausiahnya. Itu kami pasang salon cuma 76 juta Pak. Iya, cuma 76 juta. Oh itu tidak mahal Bapak. Tidak mahal. Masjid Raya Taqwa tempat saya 300 juta masang salonnya. Masjid Atorik Mardotila dekat bandara, tahu bang Atorik Mardotila? Itu 250 juta masang salonnya. Iya, nah, kita ini karena punya wong dewek ini yang luar yang nyetol itu namanya Atoto. Yang sebelah itu yang nyetel itu wong dewek, dia tahu harga agen. Dia bisa beli dewek ke Jakarta, itu rombongan Roma Irama. Iya benar Pak itu yang peci putih yang nyetel itu rombongan Soneta itu yang di luar kaca itu. Nah, cuman Roma Irama balik ke Jakarta dia kena tinggal di sini. Makanya saya ambil dia, kamu ngurusi di sini, ambil keberkahan. Itu Pak yang megang teknisinya IGM, punya Pak Marzuki beliau. Beliau ngikut saya keliling nyeteli Thomson ini. Nah, jadi beliau masang di masjid sekarang, lagi masang di masjid. Insya Allah bulan puasa kan. Nanti Bapak sholat di sana, Bapak jengok speakernya, Bapak jengok sound systemnya. Pak kalau sholat speakernya bagus, apalagi imamnya pecah Ustaz Nawawi tadi, Pak nak panjang mak mana dia macu ayat, tak keteraso kamu caya tak di Mekah itu Pak, di Mekah itu kalau sekali macu paling kecil sehalaman imam, tapi kita kok nikmat nian Pak, ngapo suaranya bagus, speakernya bagus. Ini di musola di masjid kita nih yang imam suara jahat, speaker jahat. Macuina atau ina, perasaan kita lah panjang. Tidak sudah. Ngapo yang macu suara lah jahat, yang speakernya lah suara jahat pula selesai Pak. Nah makanya 2 faktor yang paling penting di dalam masjid ini. Yang pertama itu adalah sound system baru bangunan. Jadi saya mengutamakan sound system. Ngapo inilah pentingnya sound system di sebuah masjid itu baik agar segala acara yang dibuat oleh masjid itu bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membahas ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita Ustaz Nawawi.
Surah Al-Isra, beliau mengambil surah Al-Isra, itu perintah tentang pelaksanaan sholat 5 waktu. Jadi memang kemarin Pak, beberapa bulan yang lalu sempat viral ada seorang yang berkata bahwa tidak ada dalil sholat 5 waktu. Ada kan yang viral kemarin? Ada yang ngomong, tak katik dalilnya sholat 5 waktu itu. Nah itulah semakin nunjuk kebuyannya dia Pak. Memang kita tidak boleh nih banyak ngomong. Kalau banyak ngomong tuh banyak salahnya Pak. Si kok pinter, wong tidak boleh kelewatan pinter Pak. Kalau dia kelewat pinter jadi lolo. Kamu tak percaya, kamu jengoklah orang yang pinter-pinter itu. Percaya ngomong kita jengoknya. Hidup ni yang sedang-sedang baik. Kalau dia lah kehebatan ego, lah kepintaran ego, itulah jadi masalahnya Pak. Kedua, kalau nak mengomentari sesuatu itu, kalau kita tak ngerti dan tidak paham, lebih baik tak usah. Ngapa? Semakin menunjukkan kelemahan kita. Semakin menunjukkan kelemahan kita. Perintah salat 5 waktu itu sudah jelas Pak, tadi ayatnya dibacakan oleh Ustaz Nawawi. Aqimis salata liduluki samsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa kata Allah? Laksanakan salat sejak matahari tergelincir, sejak terbit datangnya malam sampai dengan matahari tergelincir. Apa maksudnya? Maghrib, Isya, Zuhur, Asar. Wa Qur'anal fajr, dan jangan lupakan salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu salat yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Itulah dalil salat 5 waktu. Memang kalau dia nak nyari salatlah subuh, salatlah zuhur, ya tak katik Pak juru Quran itu. Ya sekarang aku nak nanya dengan kamu, Songhi ada tak di Quran? Inek ada tak di Quran? Ganja ada tak di Quran? Aman dia nak nyari macam itu. Ganja boleh. Mana dalilnya ganja tak boleh? Tak kata dalam Quran. Ya tak ketemu Pak, itulah lolo. Kita ni kan ada tafsir, ada qiyas. Banyak hukum Islam ini. Jadi bukan dia literlek yang cuma ada di Quran baik. Karena di dalam Al-Quran itu dari hal yang tersurat banyak hal yang tersirat. Inilah yang tidak dipahami. Iya kan? Yang tidak paham tu kan dia tak ngerti, dia tu nak nyari Pak yang subuh nian. Misalnya dia Allah, laksanakanlah solat subuh, laksanakanlah solat zuhur. Tak kate Pak. Tambahi pula, laksanakan solat zuhur di Masjid Muhajirin. Tambah tak kate. Berarti kan dia tidak paham bab itu Pak. Nah, kita akan bahas satu ayat yang dibacakan oleh Ustaz Nawawi tadi. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi perintah solat ini Pak, perintah yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Allah tak galak wakil ke dengan malaikat Jibril Pak. Biasanya setiap firman itu Pak, selalu Allah wakil ke dengan malaikat Jibril. Kecuali solat. Seluruh perintah Pak, puasa, zakat, haji, baca Quran, itu Jibril kalau Pak yang bawa dari langit, turun ke bawah, disampaikan sama Rasulullah. Tapi begitu perintah solat, Jibril turun dari Allah, turun dari langit, disuruh jemput Rasulullah SAW. Dan buruk itu Pak, kendaraan yang menjemput Rasulullah tidak pernah diturunkan ke dunia ini kecuali menjemput Rasulullah SAW. Itu sejenis kuda Pak buruk itu. Tapi punya sayap, warnanya putih. Kalau kuda kita kan tak ada sayapnya Ibu. Kalau buruk itu dia punya sayap. Kehebatan buruk ini adalah kendaraan yang paling mutakhir Pak. Kalau sekali dia ngepak, sejauh mana mata memandang. Nah, kira-kira. Jadi kalau dia tuh buruk tuh dari Paras Jaya ini, nah, Paras Jaya ini sekali dia ngepak Prabu Moli. Kira-kira macam itu Bu. Ngepak lagi Muara ini. Nah, sehingga kalau buruk ni ada, tak laku travel. Naik buruk baik kita cepat Pak. Iya kan? Jadi buruk ini kendaraan yang paling mutakhir yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh menjemput baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk ini kata malaikat Jibril, liarnya bukan main Pak, tak kata yang sanggup naik buruk ini. Tapi kata malaikat Jibril, begitu Muhammad bin Abdullah naik di pucuk punggung buruk ini menjadi jinak Pak. Buruk ini menjadi jinak, lalu menerbangkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj menuju Sidratil Muntaha. Aku tidak nak cerita ke perjalanan ini Pak, aku rasa kan
inilah bulan Sa'ban Pak, lah di ujung aku ini ceramah. Pasti kamu lah banyak dengar ceramah tentang langit 1, langit 2, langit 3 kan. Sampai ke langit ke-7 lah biasalah turun lagi dari Muida. Tapi kita ingin bahas bab solatnya Pak. Berarti perintah solat ini adalah perintah yang penting karena Allah tidak mau mewakilkan kepada malaikat Jibril, tetapi Allah mau langsung menyampaikan kepada kekasihnya Muhammad bin Abdullah. Panggil ya Muhammad, panggil ya Jibril Muhammad, bawa ke sini. Bawa ke sini kata Allah. Oh, itu perintah yang bukan main Bapak Ibu. Perintah yang pentingnya bukan main Bapak Ibu. Apa perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah? Laksanakan solat 50 waktu sehari semalam. Ibu, Bu, terbayang tak kamu Bu kalau sholat 50 waktu? Satu hari ini ada 24 jam, sholatnya 50. Berarti sejam itu 2 kali sholat. Berarti per 30 menit sekali ajan. 30 menit sekali ajan. Wah, kelenjaran juga Pak, rasa gitu. Ibu-ibu baru nak kondangan, baru makai abang bibir, ajan. Baru makai bedak, ajan. Ibu-ibu ini berdandan, sampai sejam Pak. Berarti dia sekali berdandan 2 kali ajan. Urung kondangan. Itu kali 50 waktu Pak. Bapak kali 50 waktu tak berganti celana lagi. Maki saya terus. Mana maki celana? Baru nak maki celana ajan. Baru nak maki celana ajan. Iya kan? Tak lagi terpakai di celana kita Pak. 30 menit sekali ajan. 30 menit sekali ajan sehari itu. Wah, tak terbayang Bapak Ibu. Terbayang tak kamu? Tapi begitu kasihnya Allah. Atas saran Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Muhammad, mintalah pengurangan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bakalan sanggup ya Muhammad, umatmu melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Kenapa Musa ngomong macam itu? Karena dia sudah nyoba umatnya. Tak sanggup Pak. Sepekan cuma sekali be umat Nabi Musa itu ibadah. Lagi dia tidak sanggup. Apalagi umatmu Muhammad sehari nak 50 kali. Singkat cerita naik turunlah Rasulullah Pak ke Bocok. Sampai kemudian jadilah 5 kali. Itu be Nabi Musa ngomong, ya Muhammad mintalah pengurangan. Mintalah lagi pengurangan. Apa kata Nabi Allah Musa? Kata Rasulullah, ya Musa, jadilah malu waktu. Dari 50 lah jadi 5, malu aku kata Rasulullah. Ku sampaikan risalah ini kepada umatku untuk melaksanakannya. Ada suara dari langit, ya Muhammad, 5 waktu yang dilaksanakan oleh umatmu, ku hitung tetap 50 waktu di sisiku. Masya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad ini Pak luar biasa Pak. Memang benar-benar umat yang disayang Pak. Kuntum khairul umat. Kamu itu umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Tak kata umat yang dapat diskon pecah kita ni Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Sekali dapat Lailatul Qadar sama pecah ibadah 1000 tahun. 1000 bulan. Ya tak? Berarti 87 tahun Pak, kurang lebih 83 tahun. 1000 bulan itu alfi syahr, ya. Selalu 1 tahun itu 12 bulan dibagi 1000 kurang lebih 83 tahun Pak sekali dapat Lailatul Qadar. Memang umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak panjang Pak. Kalau umat-umat terdahulu itu sampai 1000 tahun. Ada yang 900, paling pendek lah 450 tahun. Ashabul Kahfi itu Pak 300 tahun teduknya baik. Ashabul Kahfi dalam gua itu teduknya 300 tahun teduknya. Umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni kata Rasulullah paling banter 60 70. Harap tenang, jangan gelisah yang 59 ni. Ini galak payah. Kalau kita ceramah ini bapak-bapak mulai ngerotok. Nakuti lagi ustaz ini. Dia balik galak. Ya, tetap tenang Pak, itu pasaran. Ya, pasaran. Tamu tidak menutup kemungkinan. Ya, maksudnya yang muda-muda pacak laju duluan. Faijaja ajaluha la yastaqdimuna wa la yastakhiruna sa'a. Ajal kalau dia nak datang nak pacak maju dak pacak mundur Ibu. Dan ajal itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz waktu ibu bapak dikandung di perut emak kita. Wa ajalihi, ajal kita nak mati umur berapa, itu sudah ada di dalam perut emak kita Pak, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Innal insana khuliqa fi batni ummi arba'ina yawman nutfah.
Waktu kita dikandung 120 hari itu Allah meniupkan ruh. Berikut empat keadaan. Apa yang salah satunya? Bikat bin rezeki wa ajalihi. Rezeki, ajal. Jadi kita ini sudah ada takdir kalau Pak nak mati umur berapa. Sudah disuratkan dalam Lauhul Mahfuz itu. Kadang kan masalahnya sepele bebu, meninggal dunia. Ngaku memang sudah ajalnya nian. Ini pecah yang Palembang banjir yang aduh hari Sabtu pernah, Sabtu berapa pekan yang banjir, yang dosen UIN itu. Sederhana dan Bu nak nyabut kipas, apa nak nyabut kulkas. Kalau kan dosen Bu pinter beliau tuh pasti Bu namanya dosen tuh ya dak. Namanya dosen tuh pasti pinter Pak. Tahu dia tuh itu nyetrum, tapi memang sudah ajal, Allah gerakkanlah dia untuk nyabut itu. Lah kulkas terendam banyu Pak pasti nyetrum. Memang sudah ajalnya nak mati. Enggak baca. Ini kemarin di daerah Rambutan Bu. Maaf Bu, cuman mencet jerawat Bu, mati. Mencet jerawat Bapak kan tidak masuk di akal kalau nak hukum akal. Tapi memang sudah ajalnya. Aku juga pertama tidak percaya. Kutanya bener-bener nian. Jadi dia ini nyebrang mencet jerawat, tombol pusong. Ya, cuman kan gara-garanya kan mencet jerawat Pak. Iya. Sederhana nian, cuma mencet jerawat dan mati. Memang sudah bagian dan sudah ajalnya, sudah baca. Sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz itu Pak. Nah umatnya Nabi Muhammad nih Pak 60-70 tapi bonusnya masa Allah. Sekali ketemu Lailatul Qadar 83 tahun Bapak ibadah. Kalau Bapak meninggal dunia umur 60 misalnya dah, atau Bapak meninggal dunia umur 70, seumur hidup Bapak dapat Lailatul Qadar 10 kali baik. Bapak kan kalau akil balik kan umur 11 tahun gitu nih Pak. Kalau mati umur 70 berarti Bapak tuh melok puasa 59 kali. Itu cari hitung-hitungannya. Benar gak kamu? Ayo kamu belum makan, kau ajak ngitungnya agak pengung. Umur 70 mati. Ya dah, akil balik umur 11. 70 kurang 11 59. Benar kan? Benar kan? 59 tahun. Setahun itu puasa sekali. Berarti 59 kali. Sekali dapat Lailatul Qadar sama cak ibadah 83. Bapak dapatnya 10 kali. Pak dikit Pak ngitung 10 kali itu dari 59 kali puasa. Dapatnya cuman 10 kali anggaplah, ya. Berarti sekitar 10% lah, 20% dari puasa kita, dari umur kita puasa tuh. Dapat 20%, paling kecil itu. 10 kali. Bapak mati umur 70, berarti umur kita tuh Pak 900 tahun. Ustaz ngitungnya dari mana? Jangan ucap-ucap lah. 83 tahun kalau sekali dapat Lailatul Qadar. Bapak dapat 10 kali. 83 kali 10 830. Mati umur 70. 830 tambah 70 berapa? 900 tahun Pak umur kita Ibu. 900 tahun Ibu, lebih panjang dari umat-umat terdahulu. Itu aku telah ngitung paling sedikit Pak 10 kali. Mak mana Bapak setiap tahun dapat Lailatul Qadar terus. Wah, ini yang jadi masalah setiap tahun Ibu kan Lailatul Qadar melus terus. Lailatul Qadar lewat terus. Ngapo Lailatul Qadar tuh datang di 10 terakhir. 10 terakhir nih kita justru ngilang ibadahnya. Ibu-ibu 10 terakhir lah sibuk di pucuk kompor. Ibu 10 terakhir lah sibuk dengan bolunya, ngerendang kuenya. Yang bapak 10 terakhir sudah sibuk ngecat rumahnya, meringkesi rumahnya. Inilah kelemahan kita Pak. Yang nak mudik 10 terakhir itu dia biasanya ada di mobil, ada di bis. Mak mana nak dapat Lailatul Qadar? Itu tiap tahun kita gawekan. Kita tuh kalau nak mudik Pak sebenarnya Lebaran tuh nah habis sholat Id berangkat. Lailatul Qadar dapat ibadah khusyuk jalan sepi. Ini tahan di pojok kereta 3 hari, di pelabuhan 2 hari, lewat Lailatul Qadarnya Pak. Makanya kita nih setiap tahun puasa maklah. Tahu tak kamu maklah? Mak lampir. Mak lamu tu lah Bu, dak katik perubahan. Tiap tahun puasa mak itulah katik kemajuan. Memang tak katik apa-apa yang kita dapatkan. Kamin so'imin laisalahu min siyami ilaju walatos.
Banyak daripada orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya, ilaju wal atos, kecuali lapar dengan haus. Tak kata dia boleh apa-apa kecuali lewat lapar dengan haus baik. Ya salam. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang paling disayang, Pak. Dapat Lailatul Qadar sekali sama cak ibadah 83 tahun. Solat 5 waktu dihitung 50 waktu. Puasa 9 Juli jangan pun ke dosa 2 tahun. Hah? Mana ada Pak puasa Syawal 6 hari dihitung puasa setahun penuh. Hah? Man shoma Ramadana summa atba'u syitta min Syawal kana kasyami dahri kulli. Bukan anak yang ngomong, Rasulullah. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, summa atba'u syitta min Syawal, dia tambah 6 hari puasa Syawal, kana kasyami dahri kulli. Itu sama seperti dia puasa setahun penuh. Tak kata umat lain tunjuk kehebatan itu kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main, Pak. Beruntung kita, Pak. Jadi kalau ada wong yang murtad keluar dari agama Islam, itu jahil merokap nian, Pak. Buyan nian, Pak. Ngapo umat lain tidak kati dinjuk keistimewaan seperti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Pak. Salat berjamaah di masjid 27 kali lipat, Pak. Salat di masjid ini 27 kali lipat. Hatta kita bacaan salah kurang benar, asa imamnya bagus atau salah satu jamaah ini bacaannya bagus, kita melok tekarung bagus galo-galo, Pak. Ini bapak nak salat di rumah, Iqra 6 dia tak tamat ngaji. Makharijul rujub tak tahu. Ya kan ngaji kurang semekuk, ngimami bini kelebu galo, Pak, di rumah. Yang paling benar tu sini nah masjid nah. Penuhi masjid musala. Ibu-ibu solatlah di rumah. Ya? Ibu solat di rumah. Ustaz aku ni lah tua, laki lah meninggal, mayanglah ke masjid, tak apa-apa. Boleh, Pak. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah meninggal, mereka berjamaah di masjid, Pak. Yang bagusnya solat di rumah itu yang masih muda, Bu, yang masih cantik, yang masih hobi beraes. Itu kata Rasulullah, kalau ada kamar, solatlah di dalam kamar. Tapi kalau ibu lah tua, ya silahkan baik ke masjid. Ngapo kalau yang tua tak pula nganggu kehadirannya. Kalau yang muda ni nganggu, Pak. Ngapo dia omong ke nganggu, imam takbir, Allahu Akbar, dia masuk solat. Apalagi masjid kamu kecil macam ini, Pak. Ibu itu tegak di depan pintu itu, parfumnya lah ke depan sini. Allahu Akbar. Maryam ada di belakang dia. Uji imam ni ngabsen. Datang lagi Zainab. Allahu Zainab lah jemaah pula di belakang dia. Kalau imam ni hafal mampu Zainab, mampu Maryam kalau masih muda. Tapi kalau tua, imam ini tak ada tahu mampu siapa. Karena kalau tua ni mampunya rato, mampu apikson, mampu minyak angin. Imam tak boleh tahu, Pak. Apikson tak tahu apikson siapa kan. Kalau minyak wangi kan ada khasnya, Bu, maksud aku tu, jangan tersinggung, Bu, kamu tu. Itulah cara nak nyiri kenyo. Kalau nak nyiri kita ni masih tua atau muda, cium be, asak mampu parfum masih muda. Asak mampu minyak angin, berarti lah tua, Bu, kamu tu, Nah, kalau lah mampu minyak angin boleh solat di masjid, silahkan. Bapak-bapak solatnya di sini, Pak. Aqimis sholata liduluki samsi laghsaqi laili wa Qur'an al-fajr. Laksanakan solat itu Pak 5 waktu berjamaah di masjid. Terkhusus solat isya dengan solat subuh, Pak. Kenapa terkhusus solat isya dan solat subuh? Kalau di dalam Quran tadi disebut oleh Allah wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masuda. Makanya ada orang nanya, Ustaz, sunat fajar itu, solat sunat sebelum subuh, apa solat sunat sebelum azan subuh? Mungkin kalau nanya macam itu, Pak. Karena ulama beda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan sunat fajar itu solat sunat sebelum azan subuh. Itu fajar masih namanya. Tapi ada yang ngomong solat sunat sebelum subuh itu, qobliyah subuh itu termasuklah solat sunat fajar itu. Di mana dalilnya? Ayat yang dibaca ke Ustaz Nawawi tadi, Pak. Allah mengatakan kalimat fajar itu wa Qur'an al-fajr itu adalah subuh. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya solat subuh. Jadi fajar itu disebut Allah sebut subuh. Jadi kalau sunat fajar, solat sunat sebelum subuh. Bapak tahu tak sunat fajar itu, Pak? Sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat fajar itu lebih hebat daripada dunia, lengkap dengan seisi-isinya, Pak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu,
setiap hari selalu sholat sunat sebelum subuh, berarti ibu bapak termasuk uang yang paling kaya. Ngapo? Dunia dengan seisi-isinya ini bapak diinjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bapak dan ibu. Jadi jangan berkecil hati Pak, kamu yang buntu. Asal kamu sholat sunat sebelum subuh itu 2 rakaat, kamu sudah jadi wong kaya Pak. Kenapa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia lengkap dengan seisi-isinya. Jadi jangan kecil hati lagi Pak yang buntu maksud aku. Aku ngibur kamu yang buntu-buntu, biar tak kecil hati maksud aku itu. Zaman sekarang Pak, minyak goreng lah mahal, duit dah ganti. Kalau tidak dihibur kesian, itu cara kita ngiburnya. Kamu cukup sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih hebat daripada dunia dengan seisinya Pak. Kenapa saya bilang tadi jago isya berjamaah dengan subuh berjamaah? Seluruhnya ajibnya berjamaah Pak. Tetapi utamakan isya dengan subuh itu kamu jago jangan sampai tinggal untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Wa man sholatul isya fi jama'atin fa ka'annama sholatu fi nisfil lail. Kata Rasul dalam hadisnya disampaikan, siapa yang sholat isya'nya berjamaah di masjid, faka'an nama sholatu fi nisfil lail, sama seperti dia sholat di separuh malam. Bapak yang tadi sholat isya berjamaah di masjid, dari mulai malam ini sampai separuh malam, 12 malam kakek, bapak dihitung sholat Pak. Padahal bapak mungkin jam 10 tidur, mungkin jam 9 tidur, mungkin jam 11 tidur, tapi bapak terhitung tetap dalam keadaan sholat. Sama lecak puasa tadi Pak, nambahi Syawal 6 hari. Selama setahun dihitung puasa, padahal kita tidak puasa, padahal kita makan minum. Kurang lemak apalah umatnya Nabi Muhammad ini. Cuman sholat isya berjamaah di masjid, dapat pahala sholat di separuh malam. Sama dengan ibu-ibu. Bu, kenapa Rasul katakan ibu cukup sholat 5 waktu, jangan tinggal. Puasa bulan Ramadan, ibu taat dengan laki. Kalau 3 ini ibu lakukan, ibu milih nak masuk surga pintu mana baik. Tidak kata ibu disuruh sholat duha, tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Artinya kalau ibu bisa sholat tahajud, ibu bisa sholat duha, berarti kamu tuh lah top nian bu, lah hebat nian. Kamu 3 ini mana? Sholat 5 waktu jangan tinggal. Puasa bulan suci Ramadan, taat dengan laki, kelar bu. Kenapa ibu dinyo keistimewaan macam itu? Karena kata guru ana bu, ibu nyuci ke kain laki, celana laki kamu, ya bu. Sikok kain laki ini kamu cuci ke pahalanya kata guru aku sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Makanya perempuan itu mengabdinya jihadnya di rumah tangga. Ana Pak termasuk lanang, termasuk uang, termasuk ustad yang tidak demen betino itu begawe Pak. Ana lebih senang betino itu di rumah karena gaji yang dia dapat dalam dia bekerja di rumah tidak sebanding dengan pahala yang dia dapatkan kalau dia bisa ngurus lakinya. Kalau dia bisa begawe, kemudian dia bisa ngurus laki, itulah bahagianya bapak boleh bini macam itu. Karena betino ini Pak, aman dia lah begawe, lesu Pak. Bapak jawil dikit, dia langsung kan. Lesu Pak. Bukan masuk jawil nak makan. Kamu ni aku mikir. Jawil makan, maksud aku tuh nak makan malam misalnya. Kalau lesu dia begawe. Bu, benar tak bu? Benar. Tahu lah. Dia sudah capek Pak di luar sana begawe, ya tak? Sudah repot. Kalau ibu bisa begawe, lalu ibu bisa melayani suami top, woi itu hebat nian bu, alang kesenang bini, apalagi kamu bu. Ibu mantap di rumah bu, terbayang dah bu, sama dengan sholat sunat 1000 rakaat, itu sikok loh bu. Tapi jangan pula mentang-mentang aku ngomong macam ini, besok selemari kamu keluar ke galau. Langsung cuci kalau karena nak boleh pahala tidak macam itu. Maksudnya keistimewaan ibu itu cuma nyucikan pakaian laki baik. Ibu sudah dapat sholat sunat 1000 rakaat. Tapi sayang pahala ini banyak diambil mesin cuci. Tahu-tahu dia ngerasa kalau ibu-ibu dalam mesin. Nah, kamu pula mesin cuci kalau payah sikati dulu, kucek-kucek dikit, jangan masuk mesin cuci, gubuk. Makanya kakek di surga tu banyak mesin cuci Pak. Ya, keliling mesin cuci kalau di surga itu dia yang nampung pahalanya. Laki-laki kamu mesin cuci boleh pahalanya. Ibu nyiapkan air nih bu, laki kamu balik begawe, ibu sambut tasnya, ibu bukain sepatunya, ibu siapkan air mineral, bu siapkan air putih hangat misalnya 1 gelas. Itu bu pahalanya sama seperti haji dan umroh.
Terbayang enggak Bapak saking hebatnya wanita ini, Pak. Kamu melayani suami itu memang luar biasa. Sama cak nyium Hajar Aswad misalnya. Ibu ni galak terbalik. Kalau ke Mekah ke Madinah bersibuk nak nyium Hajar Aswad. Padahal hukum nyium Hajar Aswad itu untuk betino sunnah bela gidak, Pak. Bukalah kitabnya. Kalau bagi laki-laki nyium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Sebenarnya ibu ada Hajar Aswad yang bisa ibu cium. Kening laki kamu itu. Woi Pak, serius Pak. Bukalah di kitab kalau kamu tak percaya. Nyium kening laki itu ibu sama cak nyium Hajar Aswad. Apalagi laki kamu hitam. Hajar Aswad yang itu. Tidak serius Pak, aku jangan tak sengong itu kamu. Ini Hajar Aswad di Mekah Bapak Ibu Gari, Hajar Aswad di rumah Ibu diam ke. Makanya balik ini kaget cium kening laki, ya? Kapan cium? Ngapa lah cium kening malam ini? Ngaji di mana? Di Al Muhajirin. Siapa ceramah? Ustaz Ali. Bagus Ustaz itu, meloi ceramahnya. Baca Pak, 30 tahun kawin tidak pernah nyium kening, mangke malam ini nyium kening, ya? Apa tak bagus saja laki kamu? Bagus pengajian itu, meloi. Tidak usah susah-susah Bu, ibu nak masuk surga. 3 ini ibu pegang selesai urusan. Kan Allah tahu ibu repot. Tak terkejar ibu nak duha kan ibu nak masak, nak nyuci, nak beringkes rumah. Tak terkejar ibu tahajud kan ibu sudah capek seharian ngurusi laki, ngurusi rumah, ngurusi anak. Allah tahu itu. Makanya kata Rasul, tak usah capek-capek. Kamu cukup pegang 3 ini biar selesai. Kalau sudah 3 ini ibu pegang, ibu tambahi duha, ibu tambahi tahajud. Waduh. Kelar Pak, hebat nian ibu. Hebat. Kemarin jemaah di pengajian ada nanya sama anak, Ustaz, ngapo? Kan kalau laki-laki ini meninggal dunia atau orang yang jihad fisabilillah meninggal, maka dia kan akan dapat hadiah bidadari dari Allah Ustaz. Atau kalau laki-laki ini meninggal, kami sama di akhirat kaget ketemu, laki ini boleh milih nak dengan bidadari apa nak dengan bini dia selama di dunia. Tapi ibu ini nanya sudah kecil hati itu. Ayo Ustaz, cengkilah laki aku milih bidadari Ustaz. Jadi aku ngapo ibu tu cak kecil hati macam itu. Iya Ustaz jengok dewek, gigil habis, pipilah kempot. Bu, dengar ya omongan saya. Suatu hari sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, utama mana bidadari dengan wanita soleha? Rasul menjawab, utama wanita soleha daripada bidadari. Ibu nanti ketika masuk surga Bu, kalau ibu adalah seorang istri yang soleha, seorang istri yang melaksanakan perintah Allah, seorang istri yang taat kepada suami, ibu cantiknya lebih cantik daripada bidadari ibu. Ini cara nyenang ke nyai-nyai yang sudah kerepot tadi. Benar Bu, soheh di situ. Bukalah dalam kitab kalau tidak percaya. Utama mana ya Rasulullah perempuan soleha dengan bidadari? Utama perempuan soleha kata Rasul. Kenapa? Perempuan soleha itu amal solehnya, amal baiknya, ketakwaannya merubah dirinya menjadi lebih cantik daripada bidadarinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suamimu Bu pasti memilih engkau kalau engkau adalah wanita soleha yang taat dengan laki. Yang jadi masalah nih, ibu selama di dunia cerewet. Laki kamu oceh terus, dia ringam Bu, dia lah nunggu, sudahlah kau tinggal, aku bidadari lah itu. Dia belum mati bela nak milih bidadari, apalagi mati kaget. Masih hidup ibu lah tinggal kenyo, dia nak nyari bidadari. Apalagi mati, makanya dengan laki nih Bu, baik-baik. Sambil lurut omongi papa, jangan bidadari Pak, awas kau ketujar. Aku tadi melok pelatihan di ini Pak, apa namanya pertemuan di Kapolresta, masalah tawuran di 13 Juli. Jadi ada protes dikit Wong Pak. Disebut dalam permakalah itu pisau di pinggang ini budaya Wong Palembang. Jadi ada kriminolog dari dari perguruan tinggi tadi itu, dari Muhammadiyah kalau tidak salah, dia bantah. Itu bukan budaya tapi perilaku. Jadi bawa pisau di pinggang ini perilaku Wong Palembang yang sulit dihilangkan. Karena kalau tidak ngawak pisau itu kurang gagah kira-kira. Kapan dikit ngomong tujak, kapan ngomong dikit tujak. Kan di Palembang ini macam itu, acak muranian, nyawon. Jadi kami membahas masalah itu di Kapolresta, pertemuan tadi dengan kriminolog, dengan psikolog, membahas tentang budaya tawuran. Ya. Jadi Bu, baik-baik dengan laki. Ya, jangan menikah cerewet. Bu, lanang nih, jangan menikah dia oceh, jadi lolo. Pak, bener ya? Laki, kamu juga kalau lanang yang dia cak ongok-ongok itu Bu, itu pasti sering ke rumah rabini.
Dah ya. Wih, lama sejam aku bilang ini. Nah, jadilah balik aku malam ini, Bu. Jadi Ibu, ya. Baik-baik dengan laki Ibu, jangan pesimis, Bu. Kalau Ibu banyak amal soleh, banyak kebaikan, Ibu lebih hebat dan lebih cantik dari bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Bu, mumpung di dunia ini, Ibu taatlah dengan suami, taatlah dengan Allah. Laksanakan perintah suami, laksanakan perintah Allah. Kecuali perintah laki itu melanggar syariat Allah, boleh Ibu tidak patuhi. Tapi sepanjang perintahnya tidak ada melanggar syariat agama, wajiblah seorang istri untuk taat kepada suaminya. Bahkan Rasul katakan, kalaulah boleh manusia itu tunduk dan sujud kepada manusia lain, sudah kuperintahkan seorang istri untuk tunduk dan sujud kepada suami. Saking hebatnya kedudukan suami ini, Pak. Benar surga di bawah telapak kaki Ibu, tapi Ibu jangan lupa surganya Ibu ada di laki. Surga di bawah telapak kaki Ibu, tapi surganya Ibu ada pada suami. Kenapa? Kalau Ibu meninggal dunia dalam kondisi suami ridho kepada Ibu, maka Ibu dipersilahkan memilih pintu surga, nak masuk lewat dari pintu mana baik. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibu sholat di rumah. Suami selalu sholat berjamaah di masjid. Ibu yang sholat berjamaah sholat sendirian di rumah, dapat pahala sama seperti suaminya yang sholat berjamaah di masjid. Bapaknya suruh ke masjid, Allahu Akbar. Ibu sholat dewean di rumah, Ibu dapat pahala yang sama. Coba Pak. Coba sekarang bayangkan Pak, di mana siapa yang dapat keistimewaan ini? Makanya mulut aku ini berbuih-buih Pak, selalu ceramah. Tolonglah pengurus masjid, tolonglah pengurus masjid, buatlah masjid ini nyaman Pak. Jangan kalah dengan swalayan-swalayan Pak. Jangan kalah dengan mal-mal Pak. Jangan kalah dengan diskotik. Pelayannya ramah-ramah Pak. Kita di masjid ini pengurus masjid sangar-sangar. Ya kan pengurus masjid enggak lah sangar-sangar. Budak kecil diusir ke, ribut dikit dimarahin. Ya Pak, sama budak kecil biasa baik ribut Pak. Pak, budak kecil kalau dia masih di masjid, itu kata Rasulullah ciri kiamat masih lama. Bukalah hadisnya Pak. Cirinya budak kecil masih ada di masjid, itu kiamat masih lama. Berarti kalau kamu ngusir budak kecil dari masjid ini Pak, berarti Bapak nyuruh kiamat nih cepet. Bener Pak. Iya Ustaz, tapi dia ini ribut, tapi dia ini galak berlari-lari di masjid. Ya namanya budak kecil Pak. Budak kecil berlari-lari itu ya biasa. Kalau beliau ini nah berlari-lari di masjid, berlari aku Pak. Lada benar masjid kamu ni berarti. Ya misalnya mang cik ni nak berlari aku Pak, dah orang drama. Ya ngecik bala bae mak lagu. Ya kalau budak-budak kecil itu biasalah Pak, namanya anak kecil kan. Tinggal kita wong tua carilah ilmunya. Ini nah di masjid ini termasuk pinter panitia ni. Ngapa gua mau termasuk pinter? Makanan snack dibagikannya dulu. Jadi budak-budak kecil dimakan kenyang, kalau diam dia juga ada yang bunyi. Perutnya lah kenyang. Apa perut lah kenyang? Nak ngomong apa? Nyender teduh dia. Selesai aku kalau Pak ketemu masjid Pak, maaf nih gadangannya. Ya Ustaz lah terduduk berjam-jam Pak, dengeri sambutan, dengeri baca Quran, dengeri qasidah, dengeri hadro. Dah katik makanan minuman Pak. Padahal kami Ustaz nih Pak nak makan nak minum nih lagi duduk tadilah. Kalau lagi ceramah ini baru keluar ke minuman, kapan nak minumnya? Ya macam itu kan, kita mulai ceramah, mulai dikeluarkannya makanan minuman. Ya kapan lagi kami nak minumnya? Habis ceramah kami langsung balik. Belum ceramah tadi lagi dengar sambutan, baca Quran, qasidah, hadro, tidak dikeluarkannya makanan. Itu kan sama beda ada nyuruh makan Pak. Iya kan? Lah tidak pengertian pula, tidak dibungkuskannya pula, sudah selesai. Habis balak besarnya nih. Ya kalau yang pengertian tuh ada banyak, kita tidak makan bawanya kadangan kan. Inilah banyak yang cecak lolo kadangan sekarang ini. Sudah lewat kita makan lah, dah minum lah, dah balik pula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka saya berpesan Pak, supaya masjid ini ramai Pak, jadilah pengurus masjid yang ramah Pak. Tanya anak tadi noleh ke kiri Pak, anak jengok saldo masjid ini 5.011.300, benar itu? Benar ya? 5 juta 11. Nah, top Pak. Aku kurang demen kalau nyengok saldo masjid 100 juta, 200 juta. Tak seneng aku Pak. Inilah sedang nah 500. Aku pernah juga ceramah, aku jengok saldo masjid Pak 300. Go aku Pak.
200.000. Nah lewat dalam aja. Bukan maksud aku tuh, kamu galak hujan naik kamu ni. Itulah aku galak dikata wong sing ngomong gitu. Bukan maksud aku tuh. Yo lewat aku dak ke kolu Pak nak ngembeknya Pak saldo 300. Unjuknya kita tengah dua, dak kan nak kita mbek. Hah? Kali ini kan sedang Pak 5 juta, alhamdulillah kan. Karena ada juga anu itu Pak. Paling tidak 2 itu 2 gitu ya. ini kat padil kayak dibuang ke wong drama ni. Ya enggak dikata yo ustaz ni edak we kelakar wae. Maksud aku pas Pak macam ini. Kenapa kau ngomong ke pas? Masjid ini galak numpuk-numpuk saldo Pak. Maaf ya, saldo kamu simpen di bank. Yang make duitnya wong kafir. Yang nyumbang wong muslim. Yang nikmatinya wong kafir. Masjid panas, ambal kotor, WC mambu, canting tak kate. Bukan benar lagi ni. Saldonya banyak. Kapan kita nak kencing, tembok dak kate. Kapan kita nak nutup pintu, kuncinya dak kate. Woi Pak, kamu dak tahu menderitanya meeting sambil dak terkunci tu Pak. Bapak serius Pak, aku serius Pak ini. Ya kalau kamu tidak mampu memberikan rasa nyaman, mak mana wong nak jamaah ke sini? Coba anak nak nanya coba. Kalau dia tidak nyaman Pak, dia nak kencing be pintu dah acak ditutup. Dia nak ngambil odok ngantri dulu karena tempat odoknya ada yang lebih zolim lagi Pak, lebih kejam Pak. Anda pernah sholat di satu masjid, WC-nya cuma 2, sikok WC dikunci sama dia Pak. Ditulis WC khusus pengurus. Ku tunjuk ke masjid ni kalau kamu tak percaya, jika kamu aku ni kelakar Pak. WC cuma 2, sikoknya dikunci, ditulis khusus pengurus. Yang dibuka ke cuma sikok, banyak jemaah terkencit Pak. Ya mak mana Pak mensakit perut Pak. Nak nunggu wong mesing. Mesing ni tahulah dewek kamu mana wong Pak kalau kita mesing digedor-gedor orang masuk lagi dia. Dah cobalah kalau kamu nak percaya. Kita kalau nak mesing kalau digedor ngorong Pak. Dah jadi dia. Mak mana jemaah anak galak ke masjid kalau dia ngerasa tidak nyaman Pak. Kalau kamar mandinya berjejer, tempat wuduknya berjejer, bersih, wangi, apa namanya bagus. Oh Pak teduk di masjid wong sanggup Pak. Bagus sih masjid, buat Pak sebanyak-banyaknya. Ngapa bagus Pak tempat WC itu sebanyak-banyaknya Pak. Aku Pak kalau ke masjid, ya aku ni ketua masjid Pak. Yang ku kontrol itu cuma kamar mandi duluan Pak. Yang ku jingoknya ada dak temboknya, ada dak banyunya, ada dak embernya Pak. Pintunya pacak dikunci dak, lampunya hidup dak. Banyak Pak pengurus masjid itu Pak nak nyari kunci dak kata, penting ada batu bata, rupanya diganjal batu bata. Ada tak kamu ketemu macam itu? Lah kan aku ni bukan kelakar Pak. Aku makanya kalau ke masjid rata-rata nak masuk kamar mandinya. Aku nak nyengok Pak. Aku pernah Pak sekali hari masuk di musola. Gitu aku nak masuk. Dak kati pintu. Woi wallah Pak berdosa kalau kemudi kan. Aku masuk WC kati pintu. Mana pintunya? Rupanya pintunya ada di samping. Dilepas ke? Pintu tuh Pak, pacak diangkat. Bukan pakai remote. Nah nutup macam ini. Kita lagi nak mesing pintu nyampai. Aduh, menderitanya hidup Pak. Menderitanya hidup Ibu. Mak manu nak nyaman, mak manu masjid nak rami Bapak. Kalau kamu tidak mampu memberikan kenyamanan kepada jamaah. Belum lagi yang sendal hilang, belum lagi yang motor hilang. Bapak tahu Jogokarian itu Pak, kenapa dia bisa rame Pak? Ditulis Pak, hilang motor diganti motor baru, hilang sendal diganti sendal baru. Setiap Sabtu sama pagi disiapkan 1000 sarapan gratis. Kita ini cuma setahun sekali nyiap ke makanan Pak. Di sana setiap pekan Sabtu Ahad 1000 makanan gratis Pak. Jemaah habis sholat subuh sarapan bareng. Ajib Pak kalau bisa macam itu Pak. Ekonomi umat tumbuh Pak. Ngapa banyak orang jualan di sekitar masjid. Luar biasa. Itu masjid kampung Pak Jogokarian itu. Bukan tidak mungkin muhajirin bisa buat seperti itu. Kalau penduduknya kompak. Nyamankan masjid ini. Sejadah nih Pak. Jingoi. Kalau sudah kotor paku. Mangkonya mabot masjid itu Pak. Gajinya besar ke. Aku ni tak kata yang netip-netip omongan Pak. Jika mungkin netip-netip omongan kata. Ini yang kutemu. Karena aku ketua masjid Pak. Marbot Pak gajinya 200 kadang Pak.
Gaji marbot cuma 300. Apa dia yang nak bersih Pak? Masjid sebesar ini Pak, gaji marbot 300. Apa dia yang nak dipakum? Nah, dia makum macam ini. Oh Pak, aku ni sudah nyubung di masjid aku Pak. Aku naik ke gaji marbot Pak, 1.700.000 di masjid aku. Gaji marbot di masjid aku, 1.700.000 Pak. Oh Pak, sangat. Beda Pak ketua. Ni ya. WC bersih Pak, karena aku buat perjanjian kalau WC mampu pesing ini ada pasir berhenti Pak, aku ganti marbot. Siap Ustaz. Setiap jam sholat Pak, sawut dipakumnya Bu. Setiap jam sholat dibuka kamar mandi disiram wipol. Wah, jemaah betah ibu-ibu kalau habis sholat subuh di masjid tempat kami Pak, tedok Bu, bukan tedok, masa itu ngoleng-ngoleng. Jika belum balik Bu, ayo Ustaz di masjid be lemak. Ngapo? Rumah kami kata AC, sini dingin. 10 AC hidup ke Pak. Ini kadang kan pengurus masjid Pak ngidupi AC jam sholat baik. Allahu Akbar, marbot baru ngidupi AC. AC baru nak dingin, kita sudah selesai sholat. AC ini kan 30 menit Pak baru dingin Pak. AC ini kalau baru 5 menit, anginnya baik mentu, dinginnya belum ada. Makanya AC tempat kami tidak ada mati ke Pak. Mati ke AC itu habis isya mati AC. Habis subuh dimati ke. Sejam sebelum zuhur dia hidup ke. Dari zuhur sampai ke isya AC tidak dimati Pak. Cuma diatur. Itu kan ada 16. Buat 27. Kalau habis sholat zuhur buat 27 Pak. Ngapa dibuat 27? Outdoornya mati kalau dia sini dingin. Dia ngontrol Pak AC itu. Kalau sini suasananya sudah dingin, outdoornya mati. Listriknya hemat. Daripada kamu hidup mati. Wattnya tambah besar, malah Bapak tidak nikmati dinginnya. Kalau dia dari zuhur itu tidak Bapak mati ke begitu masuk sholat asar Pak. Woi beda nian Pak, ambalnya bagus, AC-nya dingin. Wah lupa nih dengan utang itu Pak. Lupa bukan lunas aku nih ya. Jingok Pak ini bersihkan gaji marbot sikok ini ini kan kalau dipakai khutbah Jumat Pak. Kamu tidak, kalau kamu bukan ustadz Pak, kalau kamu ustadz, kamu tahu penderitaan kami Pak. Kami ini setiap Jumat donor darah di sini Bapak. Nyamuk galau di sini nih. Kamu tidak tahu kami khotib sambil khotbah ini. Woi payu Pak, semproti Pak ini semproti kalau nak Jumat. Itulah jika penting marbot tadi gaji itu besar ke, biar dia semangat begawe. Kalau kita gaji besar neken pacak, aman gaji 300, apa nak ditekan Pak? Marbot tulah kurus nyawu lagi nak kate. Mati mengkamu terken. Aman dia bergaji 2 juta, juta setengah, kan gagah Pak. Bikin perjanjian. Kalau Bapak tak bersih, aku ganti. Woi banyak Pak, mau ngalak bergaji 1,5 juta ngurus masjid Pak. Pahala boleh, duit boleh. Sholat 5 waktu tepat, selesai. Nah maka pengurus masjid melalui Isra Mi'raj ini Pak, saya menghimbau buatlah masjid ini senyaman-nyamannya. Duit yang ada masuk dari masyarakat kembalikan lagi kepada mereka dengan cara kita menghiaskan semua fasilitas yang ada di masjid ini. Apa yang kurang penuhi, apa yang tak rapi ke, apa yang tak bagus ke, apa yang kurang lemak nyingoknya lemakkan nyingoknya, apa yang sudah bor ambalnya ganti. Tapi kamu harus ngerti ilmu wakaf. Ya, ini kan wakaf onwa. Kalau kamu ganti ambal baru itu pasang, ambalamu jangan disimpan. Ambalamu ini digulung, cari musola di pinggir-pinggir yang dia tidak punya sejadah, kasihkan. Jadi uang yang berwakaf ini pahalanya akan terus mengalir. Mudah-mudahan Pak Bu dengan peringatan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah punya semangat benar-benar bergirau untuk memajukan masjid ini, untuk berjamaah di masjid ini, untuk memakmurkan masjid ini. Walau ana ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keberkahan pintu langit ini dibukakan oleh Allah. Kalaulah penduduk di Paras Jaya ini, ya, di Masjid Muhajir ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, makmur Pak seluruh warga yang ada di kampung ini. Kenapa? Karena semuanya bentuk keberkahan langit dan bumi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.